C. Hal buruk dalam diri individu. Sering kali ketika kita membenci seseorang, secara tidak sadar, kita tidak memedulikan kesalahan atau kekurangan yang ada pada diri kita. Alhasil, saat terjadi pertengkaran, kita hanya fokus pada kesalahan orang lain tanpa memandang kesalahan diri kita sendiri. Kita memandang seolah-olah orang di depan kita tak pernah melakukan hal baik. Begitulah sifat manusia. Ambil contoh kehidupan rumah tangga, tentu tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Bahkan masalah sepele dapat berujung fatal. Misal, istri atau suami kita bermaksud untuk meminta diantar belanja atau menemani dalam undangan pesta, tetapi karena salah satu merasa lelah dengan kesibukannya dan menolak permintaan tersebut, yang terjadi ialah pertengkaran. Seperti yang tercatat di atas, kita hanya fokus pada kesalahan pasangan kita. Mengapa dia tidak mau hanya sekadar mengantar belanja atau menemani menghadiri undangan pesta? Mengapa dia berubah setelah menikah? Tidak seperti dulu semasa berkenalan atau PDKT. Pertanyaan-pertanyaan terus terlontar. Kenapa dia? Mengapa dia? Ada apa dengan dia? Dia, dan dia. Kita sampai lupa dengan pertanyaan, ada apa denganku, kenapa aku? Ada kesalahpahaman dan komunikasi yang terputus. Akibatnya, timbul pertengkaran hebat yang diselimuti keegoan masing-masing. Jika saja kita menyadari bahwa pasangan lelah seharian bekerja atau terbebani oleh pikiran lain, maka kita akan terhindar dari pertengkaran yang berujung fatal ini. Introspeksi dan tidak menyalahkan orang lain dapat menyelamatkan kita dari permasalahan rumit. Contoh lain, kita kadang menyalahkan atau membenci seseorang yang mengkritik atau memberi masukan atas kesalahan atau kekurangan kita, seperti kita terlalu ceroboh, teledor, terburu-buru, tergoda nafsu, egois, suka bertindak semaunya, tidak mengindahkan orang lain, berkata kasar, kotor, kurang menjaga kesopanan, dan sebagainya yang tidak pernah kita sadari. Kebanyakan diri kita akan menganggap orang itu keterlaluan menilai buruk diri kita. Tidak jarang pula, kita sampai berani memarahi atau membalasnya dengan keburukan yang lebih pedih. Kritikan menjadi ucapan atau perkataan yang menyakitkan bagi telinga kita. Mengapa bisa terjadi demikian? Manusia adalah makhluk yang mudah terlena akan pujian, tetapi tidak akan kuat ketika mendengar kritikan. Sempurna menjadi patokan utama sifat manusia. Ya, kita tidak ingin terlihat cacat atau buruk di mata orang lain, kita pasti akan menunjukkan keunggulan kita. Ini sangat menjadi wajar terjadi. Namun, perlu kita sadari, kesalahan bukan sepenuhnya dari orang lain. Terkadang kita juga melakukan kesalahan, tetapi kita tidak menyadarinya. Mengunggulkan diri itu memang perlu, tetapi sesuai dengan komposisi dan porsinya. Kita ingin menarik hati lawan jenis atau menarik kepercayaan klien dalam berbisnis. Tentu kita akan memberikan apa yang menjadi keunggulan kita. Namun, kita juga harus ingat bahwa sebagai manusia, kita tentu dapat membuat kesalahan. Jadi, jika ada kritikan dari orang lain, baik kritikan halus disertai solusi maupun kritikan pedas nyinyir, kita harus tetap mempertimbangkannya. Sebuah kritikan menunjukkan kepada kita akan sesuatu yang kurang tepat dalam cara kita hidup atau bersikap. Kritikan tercipta bukan untuk melemahkan kepribadian seseorang, melainkan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kepribadian baik individu itu sendiri. Seseorang yang berkepribadian baik tidak akan menganggap kritikan sebagai celaan atau hinaan, tetapi ia akan menjadikannya sebagai batu loncatan dalam memperbaiki kualitas dirinya. Sebagai manusia,
Tentu kita dapat membedakan kritikan dengan hinaan. Fitnah tidak salah bila kita terus introspeksi diri terhadap apa yang telah kita perbuat. Seseorang dengan keburukan selamanya tidak akan berkembang, tetapi seseorang dengan kebaikannya akan disegani dan dihargai oleh sesamanya. Memang, ada kalanya kita bersikap bodoh terhadap omongan orang lain, tetapi ingatlah, kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan tetap bernilai besar di mata orang lain. Selalu bersikap baik dan terus memperbaiki diri menjadi pilihan utama untuk mengembangkan kepribadian kita. Berani menjadi pribadi yang lebih baik artinya kita juga harus berani mengakui kesalahan yang diperbuat. Kita tidak akan berubah menjadi lebih baik jika kita sendiri tidak tahu apa yang harus diubah. Oleh karena itu, masukan-masukan, kritikan dan saran dari orang lain sangat diperlukan dalam proses memperbaiki diri. Sesuai yang dibahas tadi, kita tidak pernah sadar besar atau kecil kesalahan yang telah kita perbuat terhadap orang lain. Sebagaimana perkataan Sokrates, manusia harus mengenali dirinya sendiri dan kepribadiannya. Orang yang hebat bukanlah orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan, sehingga ditakuti oleh orang banyak. Orang hebat adalah ia yang tahu dan berani mengakui kesalahannya sendiri. Buku yang kami baca ada di keranjang kuning. Jangan tahu diri sebanyak-banyaknya. Kita sering mengucapkan bahwa kita harus tahu diri. Namun, apakah kita mengerti arti tahu diri yang sebenarnya? Tahu diri dan mengenal diri sendiri sebenarnya sama, yakni mengerti akan keadaan dan kemampuan diri sendiri. Senang, sedih, murung, gelisah, dan sebagainya. Namun, makna yang lebih jauh lagi ialah mengetahui dan sadar akan kelemahan dan kelebihan dirinya, tahu posisi dan kondisi yang sedang dialami. Seseorang yang tahu dirinya sendiri tentu tahu apa yang akan dan atau harus dilakukannya. Dia telah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidupnya, dan mampu menghadapi orang dalam kondisi apapun. Itu karena dia sudah tahu dengan sadar tentang keinginan hidupnya. Seseorang yang mengetahui kadar dalam dirinya tidak akan mudah marah atau emosi saat mendapat banyak hinaan, tidak cepat tersanjung ketika mendapat sedikit pujian, tidak cepat menilai sesuatu hanya dengan penglihatan mata telanjang, tetapi ia akan melihat juga dengan mata hatinya. Seperti yang dibahas, orang yang tahu kadar dalam dirinya dapat menilai apa yang baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Bagaimana caranya kita dapat mengenal diri sendiri? Langkah yang mudah yakni self-analysis. Orang yang melakukan perenungan untuk mengetahui kadar dalam dirinya tentu akan lebih mudah mengenali dirinya sendiri. Ada beberapa manfaat dari self-analysis, antara lain: A. Mampu menentukan tujuan hidup. B. Mudah menemukan solusi. C. Membantu untuk berkompromi dengan diri sendiri. D. Mampu berbaur dengan masyarakat. E. Dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam diri. F. Membantu dalam menerima kondisi diri. G. Mengetahui potensi luar biasa yang dimiliki diri. H. Mampu menentukan kehidupan dengan jelas dan tertata. Lantas, langkah apa yang harus dilakukan untuk self-analysis? A. Merenung. Dengan merenung, manusia dapat menilai keburukan dan kebaikan yang ada pada dirinya. B. Meninjau ulang tujuan hidup yang telah tercapai dan belum tercapai. C. Mengevaluasi kebiasaan yang ada pada diri sendiri. D. Problem solving, yakni pemecahan masalah oleh diri sendiri. Setiap orang yang hidup tentu melekat bersama masalahnya masing-masing. Dengan menyelesaikan masalah dan mengevaluasinya, seseorang dapat menganalisis dirinya sendiri dari caranya menyelesaikan masalah.
Nilailah diri sendiri sebelum menilai orang lain. Kadang kita dapat dengan mudah menilai keburukan dan kebaikan orang lain dari satu sudut pandang, tetapi kita sendiri kesulitan menilai diri sendiri. Ini karena setiap manusia memiliki ego yang menutupinya dalam menemukan keburukan. Perasaan egois selalu membenarkan tindakan yang salah dan buruk. Sebaliknya, dengan mengenal dan mengetahui kapasitas diri, manusia dapat melihat keburukan dengan kesadaran penuh, dan dia tidak keberatan mengakuinya serta memperbaiki tindakan atau keburukan tersebut. 4. Punya banyak kebiasaan baik. Percaya terhadap diri sendiri sama artinya dengan mencintai diri sendiri. Kepercayaan diri mampu meningkatkan kualitas kehidupan seseorang, salah satunya berhubungan dengan kesehatan. Percaya diri dan tahu diri sangat berkaitan, sebab orang yang percaya diri adalah orang yang tahu diri. Orang yang tahu diri tentu akan terbiasa dengan hal-hal baik dalam kehidupannya. Bila ini ditambah dengan kepercayaan diri yang baik pula, kualitas dirinya pun akan meningkat. 5. Mampu mengubah hal sulit menjadi mudah. Tidak ada kata sulit bagi orang yang percaya diri. Setiap situasi sulit dapat ditangani dengan mudah, dengan keyakinan bahwa diri sendiri dapat menyelesaikan setiap masalah, termasuk masalah terumit sekalipun. Jangan sampai kita mengizinkan sebuah masalah menghancurkan rasa percaya diri dan harga diri kita. Sejatinya, kehidupan kita bergerak maju, maka izinkanlah kepercayaan dan keyakinan diri menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. 6. Menjadi lebih produktif. Ketidakpercayaan diri akan menumbuhkan sifat malas dan takut yang jika makin dibiarkan, akan berakar makin dalam. Jika tidak ada kepercayaan dan keyakinan terhadap diri sendiri, manusia tidak akan melakukan apa-apa untuk mengubah situasi. Oleh sebab tidak ada tindakan yang dilakukan, situasi yang buruk bertambah makin buruk. Ketidakpercayaan diri akan menciptakan berbagai alasan, seperti "aku tidak akan pandai bergaul" atau "aku tidak bisa melakukan itu". Sebaliknya, orang yang percaya diri akan mencari segala cara dan berusaha sekuat mungkin. Ia selalu berprinsip, "Jika orang lain bisa, mengapa aku tidak?" Kepercayaan diri membukakan pikiran seseorang bahwa keadaan buruk dapat diubah menjadi baik, pun dengan ketidaktahuan dan kebodohan, dapat dihilangkan dengan cara belajar. Produktivitas menuntun seseorang untuk belajar dan berkembang dengan wawasan serta pengalaman baru. 7. Tidak takut akan komentar buruk orang lain. Keyakinan kuat akan meneguhkan pendirian. Tidak peduli terhadap komentar buruk bukan berarti mengabaikannya, tetapi lebih kepada mengevaluasi kebenaran dari komentar tersebut. Bila komentar buruk itu bersifat mendorong untuk memperbaiki diri kita, tentu kita harus menjadikannya sebagai bahan evaluasi diri. Kritikan disertai saran sangat bagus untuk perkembangan diri, tetapi kritik tanpa solusi itu hanya menjatuhkan. Orang yang berkeyakinan lemah akan memikirkan segala pendapat orang lain terhadapnya, tanpa mengevaluasi dirinya sendiri. Orang seperti ini merupakan kategori orang yang mudah baper atau mental seorang pecundang yang kalah sebelum berperang. 8. Menjadikan hidup lebih sehat. Jika seseorang memiliki kepercayaan diri, maka tingkat stres yang dapat menimbulkan depresi akan sangat rendah. Jika pikiran tidak memiliki tingkat stres yang tinggi, maka tubuh akan jauh lebih sehat. Stres dan depresi dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari keharmonisan dalam keluarga, karir,
keuangan, hingga kesehatan mental dan fisik individu. Rasa percaya diri mampu menghilangkan sumber stres. Keyakinan dalam diri dapat membantu individu menghadapi berbagai permasalahan. Ketika berbagai masalah dapat terselesaikan, pikiran pun akan jauh lebih tenang, sementara ketenangan adalah sumber kesehatan tubuh. Jangan sampai kita mengizinkan sebuah masalah menghancurkan rasa percaya diri dan harga diri kita. Terlalu percaya diri dapat menjerumuskan seseorang pada keburukan. Karena itu, percaya diri akan sangat baik jika diimbangi dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan daya tarik yang bagus dan positif. Beberapa langkah berikut dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Bentuk tubuh ideal untuk menunjang penampilan. Banyak orang minder karena memiliki bentuk tubuh yang kurang ideal, seperti terlalu kurus atau terlalu gemuk. Oleh karena itu, mulailah membiasakan diri untuk mengatur pola hidup yang baik. Lakukan olahraga secara teratur untuk membentuk dan menyehatkan tubuh. Biasanya, seseorang yang memiliki bentuk tubuh ideal apalagi berotot, memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, sebab bentuk tubuh ideal memunculkan citra yang sempurna di mata orang lain, sehingga kekurangan yang ada pada diri dapat tertutupi oleh citra dari tubuh. 8. Sikap terbuka dalam pergaulan untuk menambah wawasan. Seorang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan dan memiliki kemauan belajar yang tinggi akan merasa lebih percaya diri. Rasa inilah yang mendorong orang tersebut untuk ikut serta dalam perbincangan yang ada pada pergaulannya. Oleh karena itu, jangan pernah malu dan takut untuk selalu belajar dan menambah wawasan. Jangan pula minder dengan kemampuan diri sendiri atau pengetahuan yang dimiliki, karena dengan bertukar pikiran atau berdiskusi, akan terjadi proses transfer ilmu pengetahuan yang akan menambah wawasan. 9. Memberanikan diri untuk membuka obrolan dengan orang lain. Kita sering berada di kerumunan, entah dengan orang yang kita kenal atau tidak sama sekali. Ada sebagian orang dapat dengan mudah membuka obrolan, tetapi tidak sedikit pula orang yang merasa canggung. Memberanikan diri dapat memecah kecanggungan yang kita rasakan. Meskipun awalnya kurang lancar dan tidak tahu harus membicarakan topik apa, tetapi ketika obrolan sudah terbuka, akan ketemu topik yang dapat dibahas, seperti hobi, politik, sosial, bahkan apapun dapat menjadi bahan obrolan. Bila sudah memulai obrolan, buatlah diri kita merasa santai dalam obrolan tersebut. Jangan takut untuk bertukar ide, atau malu karena memiliki wawasan sedikit. Obrolan akan menjadikan wawasan kita bertambah. Membuka obrolan juga bisa dengan menanyakan kabar, berkenalan bila dengan orang yang belum dikenal, atau bertanya tentang suatu hal. 10. Selalu mencari dan menambah teman baru. Apabila selama ini, kita hanya berteman dengan orang-orang yang memiliki karakter pemalu dan minder sama seperti kita, maka cobalah untuk mencari teman baru yang karakternya berbeda, yakni orang yang lebih berani, percaya diri, dan suka bergaul. Makin banyak teman baru, makin sifat percaya diri akan meningkat. Dengan memiliki banyak teman, kita dapat mengenal berbagai karakter manusia. Selain itu, memiliki banyak teman dapat membantu kita dalam proses belajar. Apa yang tidak kita ketahui selama ini dapat kita peroleh dan pelajari dari teman-teman kita. 11. Ikuti intuisi dan yakini kebenarannya. Intuisi adalah bisikan-bisikan yang timbul dari hati kecil manusia, dan hati kecil tidak pernah berbohong. Jika kita percaya dengan intuisi,
maka kita akan menjadi lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu. Jika Anda seorang karyawan, Anda dapat mengembangkan kepercayaan sesuai target karir, misalnya dengan membangun kepercayaan sebagai pemimpin. Mengikuti intuisi dapat menyelamatkan manusia dari keburukan yang akan diterima, sebab intuisi dapat menerima pesan dari jiwa Anda, tanpa Anda ketahui dari mana datangnya. Meyakini kebenaran intuisi akan menghindarkan Anda dari melakukan kesalahan, sehingga Anda dapat lebih percaya kepada diri Anda sendiri. Jangan pernah malu dan takut untuk selalu belajar dan menambah wawasan. 12. Lawan pikiran negatif. Pikiran negatif hanya akan memengaruhi keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Pikiran negatif merupakan gangguan yang harus disingkirkan, sebab untuk terus percaya diri di segala situasi, kita harus menyingkirkan pikiran negatif yang menguasai benak dan merusak akal pikiran. Kita kadang berpikir, saya tidak mungkin bisa melakukannya, saya tidak seperti mereka, saya tidak. Alasan-alasan buruk demikian dihasilkan oleh pikiran negatif. Alhasil, kita menjadi orang yang minder. Jika kita merasa minder, jangan harap kita dapat melakukan segala hal dengan percaya diri. Jika kita ingin percaya diri, maka kita harus berusaha kuat melawan pikiran-pikiran buruk yang datang dengan selalu berpikir positif, dan mencoba melakukan apa yang menurut kita tidak mungkin. Pikiran negatif tidak dapat membuktikan bahwa apa yang kita pikirkan terhadap sesuatu benar adanya, atau justru pikiran kita yang begitu buruk terhadap diri sendiri atau sesuatu itu salah. Beberapa orang berhasil melawan pikiran buruknya melalui meditasi, latihan pernapasan, atau mendengarkan lagu sambil memikirkan hal-hal positif. 13. Belajar dari kesalahan. Kesalahan bukanlah aib atau hal yang mengerikan. Justru kesalahan dapat menunjukkan kepada kita tentang kebenaran dan kebaikan. Jika kita menjadikan kesalahan sebagai bahan pembelajaran, maka memperbaiki kesalahan tersebut merupakan hasilnya. Selain itu, kesalahan dapat menghindarkan kita untuk tidak mengulanginya. Apabila kita melakukan kesalahan, baik kesalahan kecil maupun besar, jangan sekali-kali menghakimi diri sendiri. Menghakimi diri sendiri hanya akan membuat kita makin terpuruk dan minder dengan diri sendiri. Belajarlah dari kesalahan tersebut, supaya peristiwa yang sama tidak terulang lagi. Makin kita memperbaiki diri, makin meningkat pula kepercayaan diri kita. Selain itu, kita juga harus menanamkan konsep tidak ada hal yang sempurna. Ya, di dunia ini memang tidak ada yang sempurna, dan kita pun harus sadar akan hal itu. Bahkan orang yang memiliki fisik lengkap dan menarik, kekayaan berlimpah, jabatan tinggi, dan segala yang kita pandang sempurna pun tak luput dari kesalahan. Itu karena kesalahan adalah bagian dari ketidaksempurnaan yang ada pada diri manusia, dan kekurangan manusia tidak dapat dihindari, kecuali berusaha memperbaikinya. 14. Melatih keterampilan dan wawasan yang dimiliki. Setiap manusia memiliki keterampilan masing-masing. Dalam hal menyampaikan pesan, ada dua tipe keterampilan, yakni berbicara dan menulis. Proses memperoleh wawasan dan informasi dapat berupa diskusi dan dari referensi berupa buku. Bila kita menggabungkan dua keterampilan berbahasa ini, dan wawasan yang kita miliki makin luas, maka tingkat kepercayaan diri kita akan meningkat. Begitu pula dalam mencapai keberhasilan karir atau bisnis. Makin banyak kita berlatih tentang segala hal yang kita hadapi dan selalu menambah wawasan dengan baik, makin meningkat pula rasa percaya diri kita dalam melakukan pekerjaan. Makin kita percaya terhadap diri sendiri, makin besar pula peluang kita dalam mencapai keberhasilan. 15.
Selalu bersyukur dan berpikir positif. Wujud rasa syukur yang paling baik adalah tidak cepat merasa putus asa karena sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi. Selalu berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima merupakan salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Percayakan pada diri kita bahwa apa yang diterima dan dijalani saat ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. Apabila kita sudah dapat menerima segala sesuatu yang hadir di hidup kita dengan ikhlas, maka imbangi pula dengan pola berpikir positif, agar rasa percaya diri dalam pergaulan dapat meningkat. Berpikir positif akan menjadikan diri kita positif dalam menanggapi sesuatu, sehingga kita pun makin percaya bahwa apa yang kita lakukan akan mendapat hasil yang sesuai. Cara atau langkah untuk meningkatkan kepercayaan diri setiap individu tentu berbeda-beda, tergantung karakter masing-masing. Namun, pada intinya, tetap bersikap dan bertindak baik, supaya kepercayaan diri dapat mendorong kita untuk tetap melakukan berbagai hal yang bisa membuat kita makin baik dan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Selalu berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima merupakan salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Percayakan pada diri kita bahwa apa yang diterima dan dijalani saat ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. A. Kehidupan ibarat karya seni. Sejatinya, kehidupan itu seperti sebuah karya seni. Bagi sastrawan, kehidupan ibarat sebuah lembar kertas polos, sedang kita adalah pena yang siap menggores pada lembar itu. Kita akan menggores tiap kata menjadi sebuah kalimat dan kalimat menjadi paragraf. Bila lembar itu sudah penuh, maka kita akan mencari lembar baru untuk ditulis. Begitu pula dengan seniman lukis yang menganggap kehidupan ibarat kanvas kosong, dan kita adalah warna yang akan menghiasi kanvas itu. Tiap gores dan ketebalan warna dan garis memiliki maknanya sendiri. Demikianlah kehidupan kita. Orang yang tidak mengerti arti kehidupannya seumpama orang bodoh yang tidak bisa membaca tulisannya sendiri, atau orang yang awam mengenai lukisan abstrak. Sedangkan orang yang pandai membaca dan memahami tiap makna kata yang telah dituangkan ke dalam lembar kehidupannya akan mengerti apa yang akan dituliskan selanjutnya. Jeda dalam kehidupan membantu seseorang untuk merenungi apa yang telah terjadi dan apa yang akan dilakukan. Menikmati jeda dari kesibukan dan merenungi apapun yang terjadi dalam hidup membantu kita untuk mencapai kehidupan selanjutnya. Merenungi segala kesalahan dan kekeliruan yang telah dilakukan, berpikir untuk menemukan solusi dari kesalahan dan kekeliruan itu, lalu memperbaikinya. Kehidupan ibarat karya seni, buruk atau baiknya akan selalu mendapat penghargaan dari orang-orang yang mengerti seni. Dalam hal ini ialah orang-orang yang mengerti tentang kehidupannya sendiri maupun kehidupan orang lain. Jika Anda merasa hidup yang sedang Anda jalani tidak mendapat penghargaan dari orang sekitar, itu bukan salah Anda atau salah orang lain. Mereka hanya tidak mengerti kehidupan Anda yang sebenarnya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar kita bisa menikmati hidup sesuai dengan keinginan dan mampu memenuhi kebutuhan, yakni kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Jika saat ini, kita tidak menemukan kehidupan yang nikmat, itu artinya ada yang salah pada hidup kita. Karena itu, berhentilah sejenak dan renungilah kesalahan yang ada pada hidup kita. Ada beberapa orang yang dapat menemukan kesalahan yang ada pada dirinya. Namun, tidak sedikit pula yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan itu. Jangan berhenti, tetap lakukan segala yang ada di hadapan Anda. Sambil melanjutkan segala rutinitas kehidupan, teruslah mengoreksi diri sendiri kebenaran dan kesalahan yang dilakukan dengan terus merenung kala senggang. Jika sudah menemukan kebenaran itu,
maka teruslah lakukan dan tingkatkan. Jika sudah berhasil menemukan kesalahan diri, maka hentikan dan perbaikilah. Jangan biarkan kesalahan terus berlanjut, atau kita akan menyesal di kemudian hari. Kehidupan ibarat seni, jadi berusahalah semaksimal mungkin menciptakan gradiasi warna kehidupan yang indah. Tidak hanya di mata manusia, tetapi juga di mata Tuhan. Memang kehidupan tidak selamanya tentang angka, tetapi seseorang yang berharga akan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial, kehidupan beragama, dan kehidupan untuk dirinya sendiri. Kalau bisa sekarang, kenapa harus ditunda? Menunda adalah pekerjaan yang sangat merugikan. Hal-hal kecil dan sepele mungkin tidak berarti, tetapi sebenarnya akan berimbas besar. Ingatkan dengan pepatah lama, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Orang yang hebat adalah orang yang tidak senang menunda pekerjaan. Gigih dan cekatan merupakan sifat yang selalu dipegang oleh orang sukses dan hebat. Oleh karena itu, jangan senang menunda pekerjaan atau perbuatan yang ingin dilakukan. Beberapa cara berikut dapat mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. A. Jangan menunda pekerjaan. Mungkin kita sering menganggap remeh suatu pekerjaan atau perbuatan, sehingga kita dengan mudah menunda melakukannya. Namun, tanpa disadari, menunda telah mengalir menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan inilah yang sangat merugikan. Logikanya, jika kita dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat, maka waktu yang kita gunakan juga makin banyak, dan pikiran kita tidak terbebani oleh pekerjaan yang makin lama dibiarkan, makin menumpuk. Selain faktor menyepelekan, ada pula faktor terlalu perfeksionis. Orang yang perfeksionis biasanya rela menghabiskan waktunya untuk memikirkan sebuah ide yang sempurna. Namun, dia tidak pernah menyelesaikan apa yang dikerjakannya. Karena setiap kali melakukan pekerjaan itu, pikiran perfeksionisnya justru mengganggu dirinya sendiri. Kehidupan ibarat seni, jadi berusahalah semaksimal mungkin menciptakan gradiasi warna kehidupan yang indah. Saya sempat berpikir untuk membuat sebuah buku atau karya tulis yang sempurna. Saya berhasil menemukan satu ide yang dirasa sempurna. Saya tuangkan ide tersebut ke dalam tulisan. Namun, saat saya sedang menulis itu, saya kembali menemukan ide lain yang saya anggap lebih sempurna dari ide sebelumnya. Alhasil, saya beralih pada ide baru yang masih segar dan dianggap sempurna. Anda tahu apa yang terjadi saat saya menulis ide baru itu? Ya, datang berbagai ide baru yang lebih segar dan lebih sempurna lagi. Begitu terus-menerus, hingga akhirnya saya sadar, terlalu mengikuti nafsu dan memilih yang sempurna bukanlah solusi. Ide segar dan sempurna memang datang terus-menerus, tetapi tidak ada satupun yang berhasil saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Kini saya mengerti polanya. Saya bisa menyelesaikan ide-ide yang berdatangan tanpa mengorbankan pekerjaan yang ada di hadapan, yakni dengan menyelesaikan satu pekerjaan demi melakukan pekerjaan lain. Ada satu alasan yang lebih dekat dengan kita untuk menunda suatu pekerjaan, yakni rasa malas. Siapa yang tak kenal dengan sifat satu ini? Pasti semua orang pernah atau bahkan sering mengalaminya. Apalagi ketika sedang terpuruk atau lelah dalam menjalani rutinitas kehidupan. Nah, pada masa-masa seperti ini, rasa malas mampu bertahta di tubuh manusia. Jika sudah bertahta, maka tahulah apa akibatnya. Ya, rasa malas membuat tubuh dan pikiran manusia enggan melakukan apa-apa, sebab rasa malas seperti berbisik untuk tetap bermalas-malasan dengan tiduran, terdiam, rebahan, dan kegiatan semacamnya. Bahkan, ketika kita teringat akan pekerjaan, rasa malas seolah berbisik, nanti saja, lebih baik istirahat dulu. Bukankah kasur sofa ini begitu nyaman? Pekerjaanmu itu mudah. Kamu dapat menyelesaikannya dengan cepat. Makanya, nikmati dulu kasur sofa ini. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah.
dan kalian tahu kebenaran dari video tersebut, kritik dan saran kami persilahkan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumpulkan niat terus, bertindaknya kapan? Sama seperti subbab di atas, kita sering mengumpulkan banyak niat, bahkan sampai merencanakannya untuk setiap waktu. Namun, lagi-lagi rasa menunda dan meremehkan menjadi penghalang utama dalam melaksanakan kegiatan atau jadwal yang telah direncanakan. Alhasil, tidak ada satu niat dan jadwal yang berhasil dikerjakan. Memang, memiliki banyak kegiatan dan menjadwal segala sesuatunya adalah tindakan yang sangat baik. Apalagi merencanakan segala tindakan yang menguntungkan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, jangan sampai hal tersebut menjadi sia-sia hanya karena selalu ditunda dan akhirnya gagal dilakukan. Bila kita sudah memiliki banyak niat, bahkan sudah terjadwal dengan rapi, maka bertindaklah segera. Selesaikan jadwal yang telah disusun sedemikian rupa tersebut, sehingga segala sesuatunya mampu terlaksana dengan baik walaupun masih kurang maksimal. Jika kita sudah berhasil, maka kita dapat menciptakan niat lain dan kembali menyusun jadwal. Teruslah begitu, maka kita tidak akan melewatkan berbagai kesempatan yang dapat menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, tetaplah konsisten pada niat dan jadwal yang telah disusun. C. Berbuat baiklah semampu Anda. Sejatinya, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki sifat-sifat baik dan segala perbuatan baik. Namun, kadang sifat-sifat baik dan perbuatan baiknya dikalahkan oleh keegoan, hawa nafsu, keserakahan, dan keburukan lain bersemayam pada diri. Suatu kisah, ada seorang kakek pengemis yang duduk di pelataran toko. Dia terlihat sedang menahan perutnya yang lapar. Sementara itu, tidak jauh dari si kakek, ada seorang pemuda yang merasa iba. Ketika si pemuda membuka dompet, ternyata uang yang dimilikinya hanya cukup untuk membeli 1 bungkus nasi rames. Si pemuda berpikir, kalau saya memberikan uang ini untuk kakek atau membelikannya 1 bungkus nasi, maka saya tidak dapat makan. Sementara perut saya lapar. Ketika si pemuda sedang berpikir demikian, banyak bisikan gaib dari otak, nafsu, dan sifat-sifat buruknya yang lain. Si pemuda jadi makin bingung dan bimbang untuk menolong kakek tersebut. Namun, karena kebaikan si pemuda lebih besar daripada keburukannya, dia tetap pergi membeli makanan, tapi bukan nasi rames, melainkan 2 bungkus roti. 1 bungkus roti dimakan olehnya, dan 1 bungkus roti diberikan kepada kakek yang lapar. Jadi, dengan begitu, si pemuda masih bisa makan dan menolong kakek yang kelaparan tersebut. Sungguh, indahnya berbagi. Mungkin kita sering merasakan hal demikian. Kita ingin menolong orang lain, tetapi kita merasa tidak mampu. Bahkan kita sendiri merasa bahwa kita perlu bantuan orang lain. Tidak jarang, kita malah menggerutu, untuk diri sendiri saja masih kurang, apalagi untuk menolong orang lain. Inilah yang kadang keliru. Ketika kita kesulitan, tentu kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Lantas, bagaimana orang lain akan membantu kita, kalau kita juga tidak mau membantu orang lain? Jika kita ingin membantu orang lain, maka lakukanlah. Membantu tidak hanya dengan materi uang, tetapi bisa dengan hal lain, misal motivasi, dukungan, solusi, dan hal lain yang bisa kita lakukan. Dengan begitu, kita tidak perlu menunggu mampu atau punya kekayaan untuk membantu orang lain. D. Rajin beribadah tidak perlu menunggu tua. Ketika masih muda, kita sering melupakan ibadah kepada Tuhan, sebab fokus utama kita adalah kehidupan duniawi. Kita sering mementingkan kekayaan, tahta, dan kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi. Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa hidup membutuhkan semua itu, tetapi kita harus seimbang dengan kehidupan kerohanian ibadah. Keseimbangan antara duniawi dan akhirat sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Orang yang terlalu mengejar duniawi hidupnya tidak akan tenang, sebab yang dipikirkannya hanya dunia,
sehingga ketidakpuasan dan sifat-sifat buruk lainnya mendorongnya untuk terus mendapatkan hal yang lebih. Jelas ini tidak baik, karena keduniawian akan menjerumuskan seseorang kepada hal yang menyakitkan. Masih ingat kisah Raja Firaun dan Qarun? Ya, mereka contoh orang yang terlalu mengejar keduniawian, sehingga lupa pada kehidupan akhirat. Mereka menganggap diri mereka adalah Tuhan, karena kekayaan yang mereka miliki mampu menciptakan dan mewujudkan segala keinginan mereka. Namun, karena kekayaan duniawi yang dimiliki pula, Firaun dan Qarun binasa dari dunia. Berbagilah sedikit yang kamu punya, sebab mereka hanya membutuhkan keikhlasanmu. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah, dan kalian tahu kebenaran dari video tersebut. Kritik dan saran kami persilahkan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan hinaan sebagai loncatan menuju yang lebih baik. Cara terbaik untuk membalas sebuah hinaan adalah membuktikan bahwa hinaan itu salah tempat. Beberapa waktu lalu, banyak terjadi tindak perundungan. Sebenarnya, ada pro dan kontra terhadap perundungan ini. Sisi baiknya, ada orang yang justru termotivasi atau bersemangat untuk mengubah hidupnya akibat perundungan atau hinaan yang diberikan kepadanya. Orang dengan tipe ini akan cenderung memberi bukti bahwa hinaan yang diberikan kepadanya itu salah. Jadi, saat mendapat hinaan, ia akan berusaha keras mencapai keinginannya, dan memberi bukti kepada orang yang menghinanya. Akan tetapi, ada pula sisi buruk perundungan. Ada sebagian orang yang terpuruk ketika mendapat hinaan. Orang seperti ini mudah stres dan depresi. Ketika dia mendapat perundungan hinaan, ia menjadi pesimistis dan merasa jatuh, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Maka dari itu, kini perundungan dapat dikenakan sanksi berupa penjara bagi pelaku, sebab banyak kasus yang berujung hingga tindak kekerasan dan menimbulkan banyak korban. Lebih kurangnya begitu sudut pandang tentang perundungan. Selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Semua hal di dunia ini bersifat netral, tergantung sudut pandang dan batas wawasan individu dalam menyikapi sesuatu, positif atau negatif. Orang yang hanya memandang dan berpegang pada satu sudut pandang, tidak akan dapat menerima sudut pandang lain. Namun, orang yang dapat memandang sesuatu secara luas akan terbuka dengan sudut pandang lain, sekalipun bertentangan dengan sudut pandangnya. Ada beberapa tokoh besar yang bangkit karena hinaan yang mereka terima, di antaranya A. Walt Disney, pencipta karakter animasi Disney. Walt Disney mengawali kariernya di bidang animasi. Sebelum dia menciptakan tokoh animasi kartun yang sering kita lihat di televisi, dirinya pernah bekerja di sebuah perusahaan. Namun, Walt Disney dipecat dari perusahaan tersebut karena dianggap tidak memiliki imajinasi yang tinggi. Bayangkan, Walt Disney yang kita kenal sebagai pencipta animasi kartun yang sudah jelas membutuhkan imajinasi, dipecat karena dianggap tidak berimajinasi. Sulit dipercaya bukan? Inilah hinaan yang paling menyakitkan. Meski demikian, Walt Disney tidak menyerah begitu saja. Dia ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa dirinya tidak seperti apa yang mereka anggap. Oleh karena itu, Walt Disney mulai mencoba menggambar sketsa, kemudian disatukan menjadi gambar gerak. Dia mengawali kariernya ini benar-benar dari nol. Apakah dia berhasil? Tidak semudah itu. Walt Disney harus memasarkan imajinasinya kepada khalayak, terutama kepada produser film. Namun, atas usaha yang gigih dan demi pembuktiannya kepada orang-orang yang menghinanya, Walt Disney terus memasarkan produknya hingga diterima di Hollywood. Nah, dari situlah orang-orang mengenal Walt Disney. Orang yang dianggap tidak memiliki imajinasi pun mampu membuktikan bahwa apa yang orang katakan kepadanya itu tidak benar. Sekarang, kita bisa mengenal karakter animasi kartun yang dibuat Walt Disney di mana saja.
Bahkan ada sebuah studio besar yang didirikan di beberapa negara, khusus animasi kartun buatan Walt Disney. Menakjubkan bukan? B. Jack Ma, pendiri Alibaba.com. Jack Ma adalah seorang pria asal Tiongkok yang berhasil menciptakan situs dan sekarang menjadi orang hebat, terkenal, dan kaya raya di dunia. Mengapa Jack Ma bisa seperti sekarang ini? Apakah dia mendapatkan semuanya dengan mudah? Percayalah, Jack Ma adalah salah satu orang yang sering mendapat banyak hinaan, terutama dari perusahaan yang pernah menolaknya. Ya, sebelum Jack Ma berhasil mendirikan Alibaba.com, dia hanya seorang guru bahasa Inggris di negeri asalnya, Tiongkok. Sejak usia 12 tahun sampai 20 tahun, dia belajar bahasa Inggris di hotel. Jack Ma memang senang belajar dan mencari ilmu pengetahuan. Menjelang usia di atas 20 tahun, Jack Ma ingin bekerja. Dia pernah mendaftar sebagai karyawan KFC di negerinya. Pada waktu itu, ada 24 orang pelamar, dan 23 pelamar itu diterima. Hanya Jack Ma satu-satunya orang yang ditolak. Meski begitu, Jack Ma tidak berhenti. Dia kembali mengajukan lamaran pekerjaan ke 30 perusahaan. Namun, tidak ada lamaran yang berhasil tembus. Karena gagal bekerja di perusahaan, Jack Ma mencoba melamar menjadi guru bahasa Inggris, dan dia pun diterima. Beberapa waktu menjadi guru, Jack Ma merasa kurang puas dengan pekerjaannya. Jack Ma pun memutuskan untuk menciptakan laman dalam bidang terjemahan dari bahasa Tiongkok ke bahasa Inggris, dan sebaliknya. Beberapa kali percobaan, akhirnya ia berhasil menciptakan laman tersebut. Kini laman yang diberi nama Alibaba.com sudah terkenal ke mancanegara dan digunakan banyak orang. C. Angki Yudhisthia. Inilah anak bangsa yang patut dicontoh. Meski terlahir dengan fisik yang kurang sempurna dibanding orang lain, Angki Yudhisthia tidak patah semangat. Ya, Angki Yudhisthia adalah seorang difabel wanita cantik yang memiliki banyak prestasi. Sejak lahir, dia memiliki kekurangan pada pendengarannya. Di masa SMA, dia kerap mendapat ejekan dari teman-teman sebayanya. Sebagian dari kita mungkin akan terpuruk ketika dihina dan diejek, tetapi tidak dengan Angki Yudhisthia. Dia adalah orang hebat, karena mampu bangkit ketika hinaan banyak ditujukan kepadanya. Angki tidak patah semangat. Walau awalnya sedikit minder dengan kekurangannya, Angki berusaha sekuat tenaga untuk meraih cita-citanya. Akhirnya, Angki berhasil lulus dari London School of Public Relations dengan IPK cum laude. Sejak saat itu, Angki memutuskan untuk menjadi aktivis tunarungu dan terlibat dalam kegiatan sosial lainnya. Angki juga aktif menulis cerita yang menginspirasi banyak orang. Selain itu, Angki mendirikan Teachable Enterprise bersama rekan-rekannya untuk memberdayakan orang-orang yang memiliki keterbatasan. Aku percaya, tuli juga SDM milik negara, aset negara, jadi kita juga memiliki hak. Perkataan Angki inilah yang menjadi dasar utamanya dalam mendirikan Teachable Enterprise. Semua hal di dunia ini bersifat netral, tergantung sudut pandang dan batas wawasan individu dalam menyikapi sesuatu, positif atau negatif. Masih banyak tokoh lain yang berhasil karena hinaan yang diberikan kepadanya. Di Indonesia sendiri, banyak tokoh demikian. Intinya, jangan menelan bulat-bulat hinaan yang ditujukan kepada kita. Bagaimana caranya? Ketika ada seseorang yang menghina fisik, kecerdasan, atau apapun pada diri kita, tidak perlu dihiraukan, sebab kita tidak wajib mengikuti omongan buruk orang lain. Bersikaplah masa bodoh terhadap omongan yang tidak menyenangkan. Biarkan orang yang menghina dan menilai buruk diri kita sampai dia bosan dan tidak lagi membicarakan sisi buruk diri kita. Kita harus membuktikan kepada mereka bahwa kita mampu melebihi perkataan mereka. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah, dan kalian tahu kebenaran dari video tersebut. Kritik dan saran kami persilahkan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerima nasihat orang lain.
Menyelamatkan seseorang dengan mudah adalah memberinya nasihat, dan menerima nasihat adalah cara lain menuju keselamatan. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara orang yang berhati lembut dengan yang berhati keras dalam menerima nasihat. Orang yang berhati lembut lebih mudah menerima nasihat yang diberikan kepadanya, sedang orang yang berhati keras lebih sukar menerima kebaikan yang diberikan kepadanya. Hinaan dan nasihat tentu berbeda. Nasihat adalah anjuran, petunjuk, atau peringatan yang baik. Nasihat biasanya diberikan oleh orang tua kita, tetapi kadang pula diberikan oleh orang terdekat seperti teman, sahabat, kakak, kakek, nenek, kerabat, dan lainnya. Tidak sembarang orang dapat memberikan nasihat, dan hanya orang yang mengerti serta memiliki pengalaman dan wawasan yang lebih mengenai suatu hal yang dapat memberi nasihat. Jika Anda mendapat kesulitan, kemudian datang sebuah nasihat dari seseorang, maka itu berarti Anda beruntung. Ya, masih ada orang yang memperhatikan Anda, dan orang tersebut tentu lebih berpengalaman dari Anda. Nasihat tersebut bisa Anda terapkan dan mungkin akan berhasil. Tidak ada salahnya mencoba selama nasihat tersebut logis dan mampu kita lakukan. Orang lain memberi kita nasihat baik untuk mencegah kita melakukan kesalahan. Nasihat yang kita terima ketika kita berbuat salah sejatinya sebagai pengingat bahwa sesuatu yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan, dan nasihat itu akan mencegah kita untuk terus melakukan kesalahan tersebut, serta mendorong kita untuk memperbaikinya. Sebagai analogi, kita berada di tepi sungai hendak menyeberang, dan di seberang kita ada seseorang yang berhasil menyeberang. Orang tersebut mengingatkan dan memberi nasihat supaya tidak menyeberangi sungai itu, karena arusnya yang deras dapat menghanyutkan kita. Tentu saja kita tidak akan marah bila diingatkan untuk keselamatan, bukan? Justru sebaliknya, kita akan berterima kasih karena telah diselamatkan dari bahaya. Sikap alami dan normal manusia akan demikian. Lain halnya dengan orang yang tidak normal, tidak akan berterima kasih karena telah diselamatkan, justru marah dan bahkan menyerang dengan caci maki maupun secara fisik. Itu karena dia tidak bisa menerima kebenaran dari orang lain, dan menganggap bahwa apa yang telah dilakukannya maha benar. Ada sebuah analogi bahwa orang lain bagaikan cermin bagi diri kita. Tentu untuk melihat keburukan membutuhkan cermin, bukan? Kita tidak dapat melihat wajah, kepala, dan tubuh bagian belakang tanpa cermin. Oleh sebab itu, kita tidak dapat melihat bagian buruk pada sudut yang tidak dapat dilihat dengan mata sendiri. Ketika melihat ke cermin dan kita menemukan hal buruk yang melekat pada tubuh, tentu kita tidak akan menyalahkan cermin. Yang kita lakukan adalah membersihkan atau membuang hal buruk itu dengan bantuan cermin. Demikian pula dalam hidup, kita membutuhkan orang lain untuk mengetahui sesuatu yang tidak pantas, hal buruk yang melekat pada diri kita. Sama halnya dengan cermin, kita tidak akan memarahi orang yang memberi tahu keburukan yang melekat, tetapi membersihkan dan membuang hal buruk tersebut. Jangan sombong karena merasa paling benar, hingga pendapat dan nasihat orang lain diabaikan. Seseorang yang sedang melakukan perjalanan spiritual menuju kehidupan lebih baik akan menerima segala masukan, mencerna, dan mengevaluasi untuk diperbaiki dan dibenahi. Memperbaiki diri menuju lebih baik tentunya membutuhkan orang lain untuk menilai dan menyelamatkan kita dari kesalahan. Oleh sebab itu, jangan pernah bosan menerima nasihat baik dalam memperbaiki diri. Pribadi yang baik akan terbuka dengan segala kritik, saran, dan nasihat, sehingga lebih mudah menghadapi masalah, karena kritik, saran, dan nasihat yang diterima dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Nasihat yang kita terima ketika kita berbuat salah sejatinya sebagai pengingat bahwa sesuatu yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan, dan nasihat itu akan mencegah kita untuk terus melakukan kesalahan tersebut, serta mendorong kita untuk memperbaikinya. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah, dan kalian tahu kebenaran dari video tersebut. Kritik dan saran kami persilahkan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A. Menerima kenyataan. Menerima dengan lapang sebuah kenyataan yang ada pada diri kita memang cukup sulit. Menerima kenyataan merupakan salah satu cara untuk menjadi pribadi yang lebih tahu diri, yakni tahu kondisi yang sedang dialami. Seseorang yang mampu menerima kenyataan adalah orang yang senantiasa menyadari segala tindakan yang telah dilakukan. Jika saat ini kita dalam kondisi miskin, kaya, marah, kesal, senang, atau apapun itu, bila diterima dengan ikhlas dan lapang, tentu akan membawa keberkahan dalam hidup. Tapi saya kesal Kak, karena dari kecil, saya hidup miskin, tapi saya lelah karena banyak orang yang menyalahkan dan membenci saya. Banyak pernyataan yang membuat kita kadang tidak bisa menerima keadaan dengan baik. Lantas, bagaimana cara menerima kondisi kita saat ini? Banyak cara untuk menerima kondisi baik atau buruk. Kondisi baik tentu dapat diterima semua orang dengan mudah, tetapi kondisi buruk belum tentu. Setiap individu memiliki cara masing-masing dan berbeda-beda. Ada individu yang mencoba meluapkan beban hidup atau kondisi buruknya dengan bercerita, mencurahkan isi hati kepada teman sejawat atau sahabatnya. Ada yang menyimpan rapat-rapat karena karakternya yang tertutup atau introvert. Ada yang menyibukkan diri daripada memikirkan kondisi buruk yang melekat pada dirinya. Masih banyak lagi cara lain untuk melupakan kesedihan, keterpurukan, dan kesakitan dari kondisi yang dihadapi. Sedikit kisah mungkin bisa memotivasi. Saya dilahirkan dari keluarga sangat sederhana. Namun, saya cukup beruntung karena masih bisa makan setiap hari. Setelah saya renungi dan melihat banyak berita di televisi maupun media daring, ternyata banyak yang kurang beruntung dari saya. Saya masih punya rumah, meski tampak seperti gubuk, sedangkan di luar sana, ada yang tidur di kolong jembatan. Tidak hanya itu, saya juga masih ingat saat ingin membeli ponsel buatan Tiongkok bukan ponsel Android seperti sekarang yang hanya ada fitur MP3 player dan Java, saya harus ikut bekerja menggali sumur bersama bapak. Bahkan ketika lulus SMK, saya harus bekerja menjadi kuli bangunan terlebih dahulu untuk menebus ijazah, dan sekarang adik saya melakukan hal yang sama untuk menebus ijazahnya tetapi bukan menjadi kuli bangunan tentunya. Saat saya menempuh pendidikan S1 pun, saya dibiayai beasiswa. Jujur, saya malu karena beasiswa yang saya terima bukanlah beasiswa prestasi, melainkan beasiswa yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu secara finansial untuk kuliah, tetapi mampu mengikuti program perkuliahan dan mampu berprestasi dalam bidang perkuliahan tersebut. Namun, setelah merenungi dan mempelajari semuanya, saya berpikir, untuk apa saya malu karena hal itu? Saya hanya perlu membuktikan bahwa saya memang mampu secara mental dan fisik berprestasi di bidang akademika, dan membuktikan kepada orang-orang bahwa orang yang miskin pun berhak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Dari beberapa pengalaman hidup ini, saya banyak belajar. Sebab kemiskinan juga, pribadi saya dibentuk meski harus babak belur. Bayangkan, bila saya terlahir sebagai orang kaya, tentu saya tidak akan tahu bahwa hidup harus diperjuangkan dengan keras, sebab apa yang saya minta diberikan oleh orang tua. Bila Anda terlahir miskin, jangan malu. Anda justru harus malu ketika berpura-pura kaya. Jika Anda terlahir dengan wajah yang tak memesona, jangan malu. Begitu pula ketika banyak orang membenci Anda karena Anda berbeda dengan mereka, jangan malu atau sedih. Setiap orang memiliki kisah hidup masing-masing. Kita hanya perlu melakukan apa yang kita bisa. Apabila saat ini kondisi kita buruk, maka kita wajib mengubahnya menjadi baik. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi semua orang juga berhak memperbaikinya. Jangan mudah putus asa hanya karena kesalahan yang pernah dilakukan. Selama kita masih hidup dan dunia masih berputar, kita masih dapat memperbaiki yang salah, meluruskan yang keliru, dan memperbaiki yang buruk. Lagi-lagi, dalam menghadapi kondisi yang terkadang menyiksa batin dan memenjarakan diri dalam keterpurukan, sabar dan ikhlas menjadi senjata utama. Dengan kesabaran, segala kondisi yang dilalui dapat kita pikul walau terasa berat,
dan dengan keikhlasan, beban itu akan terasa ringan dan dapat diselesaikan walau perlahan. Dengan kata lain, menerima kondisi apapun adalah cara menjalani kehidupan dengan mudah dan nikmat. Sesungguhnya, tidak ada yang berat jika kita mau berusaha menyelesaikannya perlahan. Tidak ada yang sulit jika kita mau mempelajarinya. Tidak ada kehidupan yang tidak adil, sebab Tuhan menciptakan segala kondisi buruk, permasalahan, dan pesakitan tentu bersama obatnya. Semua bergantung pada ikhtiar dan tawakal individu untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahan dan kondisi yang menimpanya. Beberapa cara berikut dapat membantu kita dalam menerima kondisi pahit kehidupan. 1. Selalu bersyukur. Jika kita merasa kesulitan untuk mengikhlaskan kenyataan yang ada, maka kita harus banyak bersyukur tentang apa yang kita dapatkan. Sejatinya, dalam kondisi buruk, tetap ada hal baik yang bisa diambil sebagai pengajaran. Jika kita hanya melihat orang-orang yang lebih beruntung, tentu kita tidak akan dapat menerima kenyataan. Namun, jika kita melihat orang yang lebih menderita, barulah kita dapat mensyukuri apa yang kita miliki. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan dapat memperlancar segala urusan kita. Bila kita melakukan kesalahan atau gagal, anggaplah bahwa itu bukan rezeki kita. Jika hati merasa ikhlas, maka kehidupan tidak akan terasa begitu pahit dan menyedihkan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi semua orang juga berhak memperbaikinya. 2. Belajar untuk berlapang dada. Bersikap lapang dada tidak harus menjadi kesatria, sebab setiap orang dapat melakukannya. Hanya saja, terkadang hati kita terlalu sombong dan angkuh untuk menolaknya. Kunci untuk berlapang dada hanyalah ikhlas. Ketika hati ikhlas, kenyataan sepahit apapun akan diterima tanpa berberat hati atau mengeluh. Bagaimana kita bisa berlapang dada dan mengikhlaskan segala kenyataan yang ada? Berikan sugesti kepada otak dan pikiran, semisal, saya pantas menerimanya karena perbuatan saya sendiri, atau, hal ini memang harus terjadi. Saya harus kuat, karena saya mampu melewatinya. Tanamkan pikiran bahwa semua atas kehendak Tuhan, dan umat manusia harus melewatinya. Dengan demikian, hati kita sedikit lebih ikhlas untuk menjalani apa yang diterima. 3. Move on dan sambut masa depan. Masa lalu datang hanya untuk dilewati, maka biarkanlah ia berlalu. Ambil segala sisi dari masa lalu, sisi baik maupun buruk, dan jadikan sebagai pelajaran yang berharga. Masa lalu adalah guru terbaik bagi kita, jadi belajarlah dari masa lalu. Raihlah masa depan dengan pembelajaran yang sudah dijalani. Dari masa lalu, kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Masa depan adalah rahasia ilahi yang harus kita sambut dengan sukacita. Mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan adalah langkah tepat untuk menerima kenyataan. Jadikan pula masa lalu sebagai batu loncatan dan pengingat, supaya masa depan tidak lagi sama seperti masa kini dan masa lalu. Buktikanlah bahwa kita mampu melewati segala rintangan dan hambatan dalam meraih cita. 4. Mendekatkan diri dan meminta bantuan Tuhan. Jika segala cara telah kita lakukan, tetapi kita masih merasakan pahit akibat tidak bisa menerima kenyataan, maka dekatkanlah diri kita dan mintalah bantuan kepada Tuhan. Mungkin beban dan derita yang kita alami merupakan bentuk kasih Tuhan agar hamba-Nya senantiasa mengingatnya. Bukankah Tuhan sandaran manusia ketika terpuruk, dan segala sesuatu di dunia sudah ditentukan Tuhan? Oleh karena itu, jangan khawatir jika kita terpuruk, gagal, sedih, dan lemah. Selama kita masih punya Tuhan dan hati kita masih mengimaninya, percayakan segalanya kepada Tuhan. Ikutilah berbagai kegiatan keagamaan, dan mintalah pendapat dari para ahli agama untuk menanggapi masalah yang sedang terjadi. Kita boleh lelah, tapi bukan mengalah. Bukan pula pasrah dan menyerah. Mungkin Tuhan ingin kita berserah dan kembali menyembah, sebab manusia seringkali lalai karena kebanyakan santai, hingga lupa bahwa hidup penuh dengan liku-liku dan ujian. Ketahuilah, ujian kehidupan merupakan cara Tuhan untuk meningkatkan derajat umat-Nya.
Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah, dan kalian tahu kebenaran dari video tersebut. Kritik dan saran kami persilahkan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.